Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel Bukan Wibu Biasa. Di sini saya akan melanjutkan alur cerita anime Mob Psycho 100. Jika kalian belum nonton episode satunya, aku saranin kalian nonton dulu aja. Jika sudah, kalian boleh kembali ke video ini. Seperti biasa, sebelum lebih lanjut, lebih baik like dulu video ini dan subscribe channel ini. Dengan begitu saya akan lebih bersemangat lagi dalam membuat kontennya. Jika sudah, langsung aja di let's goin. Awal-awal kita diperlihatkan Regen Sensei yang sedang berbicara serius kepada kliennya. Kliennya ini tidak diketahui namanya. Kita sebut dengan Mas Lanang saja. Mas Lanang ini mempunyai keluhan kalau bahunya itu terasa berat. Regen Sensei mengatakan kalau dia mempunyai kutukan yang sangat mengerikan di bahunya. Penyebabnya karena dia terlalu sering menonton ule-ule. Kutukan yang menimpa Mas Lanang adalah Regen Sensei mengatakan kalau Mas Lanang dikutuk melalui situs dewasa. Zaman sekarang mengutuk orang bisa melalui digital, ucap Regen Sensei. Mas Lanang tidak percaya dengan ucapan Regen Sensei, karena mustahil jika orang mengutuk melalui digital. Regen Sensei langsung memotong omongan Mas Lanang dan langsung menghampirinya. Teknik rahasia Regen Sensei pun diperlihatkan. Mas Lanang seketika menikmatinya. Mampu menghilangkan ketegangan akibat kelelahan fisik dan mengobati bahu kaku dan punggung sakit. Itulah teknik rahasia Regen Sensei. Setelah Mas Lanang melihat kemampuan Regen Sensei dan dia pun meminta maaf karena sudah meragukan dirinya, Mas Lanang langsung berkata kalau ia akan ke tempat Regen Sensei kapan-kapan. Momen di saat pembayaran, Mob tidak tahu kalau teknik barusan bukanlah pemijatan biasa, akan tetapi pemijatan penghapus kutukan. Regen Sensei sedikit panik tapi gak apa-apa, untung gak sadar kliennya. Tiba-tiba Mob kepikiran suatu hal, kalau ia mempunyai kekuatan super dan berbeda dengan orang lain. Karena itulah Mob berdiskusi dengan Regen Sensei dan akhirnya menjadi muridnya. Waktu itu Mob tidak memiliki teman curhat, akan tetapi Mob bersyukur setelah bertemu dengan Regen Sensei, karena Regen Sensei bisa diajak curhat dan mengajari banyak hal. Tetapi Mob berpikir jika ia terus begini bukankah jadi masalah? Yang akhir-akhir ini Mob pikirkan. Regen Sensei menanggapi perkataan Mob dan berpikir kalau Mob sudah sadar kalau bayarannya sedikit, atau Mob sudah tahu Regen Sensei yang sebenarnya. Palsu, pembohong, penipu. Regen Sensei mencoba untuk berpikir positif dan menanyakan apa maksud dari perkataan Mob. Mob menjelaskan dari perkataannya, daripada bekerja paruh waktu setiap pulang sekolah, lebih baik mempelajari sesuatu hal yang bermanfaat bagi dirinya. Regen Sensei terkejut bukan main. Jika dia kehilangan Mob, Regen Sensei pun kehilangan pekerjaannya. Regen Sensei mengerti perkataan Mob dan berpikir kalau dia sudah memasuki pubernya. Regen Sensei bertanya apa yang ingin dilakukan Mob saat ini. Band musik, menari, atau menjadi pendaki. Akan tetapi Mob masih belum memikirkan hal itu. Regen Sensei memberikan saran yang sangat bermanfaat. Tak perlu terburu-buru mengejar sesuatu, langsung pulang itu adalah pilihan yang terbaik. Mob hanya perlu bersenang-senang dan bermalas-malasan, dan Mob akan menjadi pemenangnya. Hiduplah dengan malas dan hasilkan uang untuk dirinya. Wow, sangat bermanfaat sekali. Singkat cerita, kita diperlihatkan ketua klub telepati yang bernama Kuruta Tome. Dia sedang mencari anggota baru. Jika dia tidak menemukan anggota baru, maka klubnya itu akan musnah. Di sini kita diperkenalkan wakil ketua OSIS yang bernama Tokugawa. Orang inilah yang akan memusnahkan klub telepatinya. Tentu saja sebagai ketua klub telepati tidak menerima keputusan Tokugawa. Begitupun dengan anggota-anggotanya. Di sini Tokugawa memberikan kesempatan kepada mereka. Akan tetapi Tokugawa memberikan kesempatannya 2 hari ketika suasana terasa suram. Karena bagi mereka 2 hari tidak akan cukup. Mereka langsung OTW mencari anggota baru. Akan tetapi nice try. Saking putus asanya, Tome-kun hampir mau jadi gila. Secara tiba-tiba Inukawa teringat seseorang. Seseorang itu adalah Mob. Mob tidak bergabung klub apapun, tidak memiliki teman, dan tidak mempunyai kerjaan. Di sini Mob diperkenalkan satu persatu anggota klub telepati. Di sebelah kanan Kijibayashi, di sebelah kiri Saruta, dan terakhir
Tomekun meminta Mob untuk bergabung di klubnya, akan tetapi Mob tidak bisa bergabung ke klubnya hari ini, dikarenakan dia mempunyai pekerjaan sebagai pengusir roh jahat. Tomekun tidak mengerti apa yang dimaksud dengan perkataan Mob. Inukawa menyadari suatu hal. Di saat SD, Mob terkenal karena dia bisa membengkokkan sendok dan menggerakkan penghapus. Inukawa percaya kalau Mob adalah seorang esper. Akan tetapi, Tomekun tidak peduli dengan perkataan Inukawa. Yang dia pedulikan cuma Mob bergabung di klubnya. Mob langsung menelpon Regen Sensei jika dia akan datang terlambat, dikarenakan dia diajak Tomekun untuk bergabung di klubnya. Regen Sensei langsung berkata kepada Mob kalau dia bergabung ke klub tersebut karena terpaksa. Mob bilang ke Tomekun kalau dia tidak bisa berlama-lama di sini dan harus segera pergi. Tomekun langsung merebut ponsel Mob dan berkata kepada Regen Sensei kalau dia harus bergabung dengan klubnya. Jika tidak, klubnya akan dibubarkan. Regen Sensei berpikir kalau dia hanya memanfaatkan Mob dan beralasan kalau Mob tidak suka dengan klub olahraga. Tomekun menanggapi perkataan Regen Sensei lalu menjawab kalau klubnya itu bukan olahraga, akan tetapi klub telepati. Klub yang melatih seseorang untuk mengasah kemampuan telepatinya. Perdebatan pun terjadi. Singkat cerita, maupun harus mempertimbangkannya terlebih dahulu dan mau pergi bersama Regen Sensei ke Akademi Wanita yang bernama Sain Hainso untuk menemui kliennya. Mau gak mau Mob harus menyamar sebagai wanita, akan tetapi petugas mencurigai mereka berdua. Dan Mob sudah menduga kalau pakai teori seperti ini tidak akan berhasil. Tetapi Mob bersyukur karena kalau dia berhasil malunya gak bakal kebayang. Hal mengejutkan terjadi, ternyata Mob tidak dicurigai oleh petugas. Yang dicurigai hanyalah Regen Sensei. Regen Sensei memerintahkan Mob untuk... Singkat cerita, Mob sudah bertemu dengan kliennya yang bernama Chiro dan Mari. Mereka berdua mempunyai keluhan kalau di sekolahnya itu sering kehilangan barang-barang. Tiba-tiba mendengarkan suara aneh dan mereka melihat kutang yang melayang. Bukan roh jahat tapi roh cabul ini mah. Mereka berdua berpikir dan yakin kalau ini ulah makhluk halus. Tanpa berlama-lama mereka bertiga langsung menuju roh itu berada. Akan tetapi saat perjalanan Mob merasakan roh itu di sekitaran sini. Ketika seseorang berteriak, sontak mereka berdua kaget dan panik, kecuali Mob. Mereka pun menghampiri suara tersebut. Ada seorang wanita yang sedang ketakutan karena dia melihat seseorang yang mengintip di atas pintu. Mob sudah menduga kejadian ini karena ulah roh jahat, dan Mob memutuskan untuk mengikuti roh tersebut. Mereka bertiga sudah sampai di lokasi roh berada. Mob mengatakan kalau roh itu sedang marah, dan jika mereka terus mengikuti roh tersebut, roh itu akan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Tanpa basa-basi, Mob langsung menjebak roh tersebut. Dengan begitu, dia tidak akan bisa kemana-mana. Roh itu dijuluki sebagai siluman aroma. Hal mengejutkan terjadi. Tiba-tiba roh itu menyerang Mob, akan tetapi Mob dengan mudah menahannya. Ketika roh kaget dengan kekuatan Mob dan menyesal sudah meremehkan kekuatannya. Di sini roh berpikir kalau dia tidak memiliki sandera, dia akan dilenyapkan oleh Mob. Tapi dugaan dia salah. Mob dengan cepat langsung melindungi wanita tersebut. Boom, langsung lenyap dengan begitu easy. Mereka pun memberikan sorakan yang meriah kepada Mob, sampai-sampai Mob keringat dingin dan gugup. Hiro dan Mari berterima kasih kepada Mob karena dia bisa diandalkan. Di luar dugaan, ternyata roh itu muncul kembali dan berkata kalau dia bisa dikalahkan dengan sampah seperti Mob. Dia sudah menemukan kebahagiaannya di sini, akan tetapi Mob melenyapkan kebahagiaannya. Mob sama seperti dirinya, di mana dia selalu tremor di hadapan para wanita. Mob adalah pecundang masa muda, sama seperti dirinya. Mob hanya bisa menyimak dan tidak bisa berkata apa-apa. Singkat cerita, Mob pulang ke rumahnya, lalu merenungkan perkataan roh tadi. Mob sedang menikmati renungannya, tiba-tiba adiknya Mob yang bernama Risu datang dan menanyakan apa Mob mempunyai masalah. Akan tetapi Mob di sini tidak ingin Risu mengetahuinya apa yang direnungkan Mob. Risu berpikir kalau dia tidak seharusnya mengikuti urusan kakaknya dan memutuskan untuk pergi. Keesokan harinya Mob datang ke tempat klub telepati. Di saat Mob ingin mendatangani formulir pendaftarannya, tiba-tiba Tokugawa datang dan ingin menunjukkan kepada klub pengembang tubuh. Ruangan inilah yang akan mereka tempati sekarang. Tomekun memotong percakapan Tokugawa.
kalau klubnya itu tidak akan dihapus karena Mob akan bergabung di klubnya. Tokugawa bertanya apa yang Mob lakukan. Seketika Mob bingung dan dia tidak tahu apa yang ingin ia lakukan. Mob bertanya-tanya apakah orang lain memilikinya. Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bisa membuatnya iri, apa yang membuat mereka senang, klub, hobi, atau belajar. Di saat Mob bingung tentang hal itu, ketika Mob ingat kalau dia mempunyai mimpi yaitu menyatakan perasaan cinta pertamanya kepada Subumi-chan, saling bergandengan tangan dan pulang bersama-sama. Akan tetapi Mob tidak bisa mengejar mimpinya jika ia tidak berubah, dan Mob memutuskan untuk berubah dan bergabung di klub. Episode 2 pun berakhir. Jika kalian mempunyai saran, silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Saya izin meninggalkan permainan. Sayonara.